Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di episode ketiga, Filosofi Sholat, kita akan mendiskusikan sebuah pertanyaan yang mungkin juga adalah pertanyaan teman-teman semua, yaitu terkait kenapa sholat fardu ditentukan waktunya. Dan dari sini sebetulnya ada pertanyaan turunan yang juga bisa ditanyakan. Kenapa kok misalkan penentuan waktu sholat fardu ini, jarak antara sholat fardu ini kok sifatnya tidak sama gitu jaraknya. Misalkan dari zuhur ke asar itu kan relatif panjang. Asar ke maghrib tapi menyempit menjadi sangat pendek. Maghrib ke isya apalagi pendek banget. Isya ke subuh tapi panjang banget. Nah, kenapa kemudian pembagiannya tidak simetris dalam kurun 24 jam? Kenapa harus seperti itu? Nah, dalam episode kali ini saya mencoba memberikan beberapa alasan, beberapa kemungkinan jawaban, beberapa kemungkinan hikmah di balik penentuan auqatus shalah sebagai syarat sah sholat, sebagai prakondisi yang menyebabkan sholat akan sah jika dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan alasan pertama saya kira kenapa kemudian sholat fardu ditentukan waktunya adalah agar sholat dapat dilaksanakan secara tertib, baik secara munfarid atau individu maupun secara kolektif atau berjamaah. Sehingga ketika misalkan saya datang ke masjid untuk sholat sebelum matahari terbit, saya akan dengan sangat pasti tahu bahwa orang yang sholat pada waktu itu adalah sholat subuh. Kecil kemungkinan orang sholat isya, sholat zuhur, asar, atau maghrib di waktu itu kecuali untuk keperluan kodok sholat. Seperti itu. Sehingga dengan ketentuan tersebut, sholat dalam pelaksanaannya secara fikih, secara ritualistik menjadi tertib sehingga dalam pelaksanaannya menumbuhkan ketertiban di antara umat yang melaksanakan sholat tersebut. Kedua, kenapa kemudian sholat ditentukan waktunya? Karena diajarkan oleh malaikat Jibril di waktu tersebut dan kemudian waktu sholat sendiri terekam di dalam nama sholat fardu itu sendiri. Ceritanya sebagaimana teman-teman tahu, sholat sebetulnya sudah diwajibkan sebelum Isra Mi'raj terjadi. Tetapi sebelum Isra Mi'raj terjadi, sholat hanya dilaksanakan 2 kali pagi dan petang. Atau mudahnya mungkin bisa dikatakan subuh dan maghrib gitu. Walaupun dalam pelaksanaannya belum seperti pelaksanaan sholat setelah Isra Mi'raj terjadi. Nah, setelah Isra Mi'raj terjadi, sholat kemudian diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sebanyak 5 kali atau 5 waktu dalam sehari. Nah, tapi kita tidak diberitahu nih apakah ketika Nabi mendapatkan mandat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, Nabi juga sudah diberitahu tentang waktu pelaksanaan masing-masing sholat ini ataukah belum. Nah, dalam sebuah hadis kemudian diceritakan bagaimana malaikat Jibril mengajak Nabi untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini selama 2 hari. Nah, pada hari pertama menandakan waktu awal untuk masing-masing pelaksanaan sholat. Pada hari kedua itu menandakan waktu akhir untuk pelaksanaan masing-masing sholat fardu. Nah, kenapa kok kemudian saya menyebutnya terekam dalam nama sholat? Karena misalkan contohnya maghrib itu kan dari ghurubus syam, jadi tenggelamnya atau terbenamnya matahari sehingga kemudian dia dinamai sebagai maghrib gitu. Atau misalkan zuhur sebagai zoharo ausatin nahar, zohirnya pertengahan hari, sehingga kemudian ketika tengah hari datang, matahari tetap tepat berada di atas kepala kita, sehingga bayangan kita sesuai dengan kita sendiri, maka kemudian waktu zuhur tiba. Dan seterusnya, setiap nama sholat itu merekam atau menunjukkan menjadi indikator penanda waktu sholat. Sebagian ulama kemudian membagi kembali setiap durasi sholat ini menjadi waktu wajib, waktu wenang, dan seterusnya. Yang pada intinya adalah kalau kita lihat kembali, yang lebih utama sholat dilaksanakan di awal waktu, fi awali waktiha, sehingga dalam Al-Quran kemudian neraka wel diancamkan dalam tanda kutip kepada orang-orang yang sengaja
mengakhirkan sholat. Seperti itu. Itu alasan kedua kenapa kemudian sholat ditentukan waktunya. Alasan yang ketiga ini berhubungan dengan ittiba kepada nabi-nabi terdahulu. Ini sekaligus menjawab tentang pertanyaan yang mungkin juga menjadi pertanyaan kita semua tentang apakah Nabi sebelum Nabi Muhammad juga melaksanakan sholat. Jawabannya menurut sebagian ulama yang saya ketahui, para Nabi juga melaksanakan sholat walaupun pelaksanaan sholatnya tidak seperti yang kita lakukan dalam konteks ini 5 kali dalam sehari. Misalkan ambil contoh kita 5 kali sehari ini meniru beberapa nabi yang melaksanakan sholat sebagai ekspresi syukur atas sesuatu. Ambil contoh misalkan sholat subuh itu diyakini sebagian ulama sebagai sholat yang dilaksanakan oleh Nabi Adam. Dan kenapa 2 rakaat? Karena dia merupakan bentuk syukur. Rakaat pertama bersyukur atas digantinya kegelapan malam dengan terang benderangnya siang, dan rakaat kedua karena hilangnya rasa takut seiring dengan munculnya siang hari. Dan seterusnya zuhur, asar, maghrib, isya itu melambangkan peristiwa-peristiwa yang memang dialami oleh masing-masing nabi, dan para nabi ini kemudian melaksanakan sholat sebagai bentuk syukur atas situasi, atas pertolongan Allah yang mereka peroleh pada saat situasi tersebut terjadi. Walaupun bisa kita lihat di sini juga ada beberapa pendapat, misalkan ada yang menyebut zuhur itu ittiba kepada Nabi Ibrahim, ada juga yang Nabi Daud dan seterusnya. Itu 3 alasan yang membuat kenapa auqatus sholat menjadi penting, menjadi syarat sah sholat. Dan yang tidak kalah pentingnya ketika kita berbicara soal penentuan waktu sholat adalah bahwa sholat dengan waktu yang ditentukan dan dibatasi durasinya ini sebetulnya adalah proses atau cara Allah untuk melatih kedisiplinan diri kita, untuk membuat kita menjadi disiplin. Dan ketika kita berbicara disiplin, kita berbicara soal lawan dari disiplin, yaitu kecenderungan untuk menunda-nunda atau yang disebut juga dengan prokrastinasi. Yang kadang-kadang kita merasa bahwa pekerjaan ini mungkin masih bisa ditunda esok hari dan seterusnya, karena kita tidak punya tenggat waktu, tidak menentukan deadline yang pasti, tidak menentukan durasi yang ketat, maka kemudian kita punya kecenderungan untuk menganggap suatu aktivitas tidak penting atau tidak perlu diprioritaskan atau masih bisa ditunda. Akibatnya lama-kelamaan kita kemudian merasa tugas kita menumpuk, kita dikejar waktu, kita keletihan, kita overwhelm, dan seterusnya. Nah, sholat melatih kita untuk konsekuen, untuk disiplin. Sesibuk apapun, sholat harus dilakukan, harus tetap dilaksanakan. Dia bukan sambilan di antara aktivitas, tapi dia adalah aktivitas penting yang dikerjakan gitu, sehingga dia akan tetap diprioritaskan walaupun mungkin kesibukan kita sangat banyak. Dan sekali lagi, itu melatih kita untuk konsekuen, untuk disiplin. Ketika kita berhasil mendisiplinkan diri, kita sebetulnya juga sedang berlatih dalam proses itu untuk mendisiplinkan jiwa kita, mendisiplinkan hati kita, mendisiplinkan nafs kita, hawa nafsu kita, sehingga ya pada akhirnya balik lagi ke sistem awal sebagai sebuah sistem kontrol diri, sehingga akal bisa menyetir hawa nafsu kita, bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga dia tidak tergoda untuk menunda-nunda, dia tidak tergoda untuk mengabaikan kewajiban, dia tetap setia pada komitmen, pada tanggung jawab, pada setia pada proses dan pada kerja keras. Itu saya kira yang kemudian menjadi hikmah yang perlu kita internalisasi di dalam hati kita dari cara Allah menjadikan auqatus sholah sebagai syarat sah sholat, sebagai bagian dari ketentuannya untuk kita melaksanakan sholat fardu yang merupakan oleh-oleh dari peristiwa Isra Mi'raj. Seperti itu. Nah, berikutnya mungkin nanti yang juga tidak kalah penting selain auqatus sholah adalah kenapa kok sholat secara spesifik itu juga mempersyaratkan keharusan untuk mustaqbilal kiblat, untuk menghadap kiblat. Apa kira-kira alasan atau kemungkinan jawaban atau kemungkinan filosofi dan nilai yang bisa kita internalisasi dari proses dari aturan main tersebut? Kita akan membahasnya di episode mendatang. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.